Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la rasula wa la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Ibrahim. Dimulai dari ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum. Fayudillullahu man yasha' wa yahdi man yasha' wa huwal azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali dengan lisan atau bahasa kaumnya sendiri, agar dia bisa menjelaskan kepada mereka. Maka Allah SWT menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dan sungguhnya Allah SWT Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam ayat yang mulia ini Allah SWT mengatakan bahwasanya Allah SWT tidaklah mengutus seorang rasul kepada setiap kaum kecuali dengan lisan atau bahasa dari kaum tersebut. Tentu tujuannya agar mereka memahami apa yang disampaikan. Dan Nabi SAW juga mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, lam yab'ats Allahu azza wa jalla nabiyyan illa bilighati qaumihi. Tidaklah Allah SWT mengutus seorang nabi kecuali dengan bahasa kaumnya. Tapi dalam hal ini bukan berarti ketika Rasulullah SAW diutus dengan bahasa Arab, bahasa orang-orang Quraisy ketika itu, maka Al-Quran atau Islam hanya untuk mereka, tidak. Tapi Nabi SAW memiliki kekhususan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Maka bukan berarti ayat ini diartikan bahwasanya Islam hanya untuk orang Arab saja. Karena Nabi orang Arab, kemudian Al-Quran dengan bahasa Arab, Nabi juga berbicara dengan bahasa Arab, berarti hanya untuk orang Arab, tidak. Tapi Nabi memiliki kekhususan dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya. Allah SWT katakan, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh manusia. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakan wahai Muhammad, wahai manusia, sungguhnya aku adalah utusan Allah SWT untuk kalian semua. Nabi juga mengatakan dalam hadis yang diberikan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya Nabi memiliki atau diberikan oleh Allah SWT 5 keutamaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Salah satunya adalah wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi wa bi'itsu ila an-nasi 'amatan. Bahwasanya nabi-nabi terdahulu diutus hanya khusus buat kaumnya saja. Tapi aku diutus, kata Nabi SAW, untuk manusia semua.
Maka ini kekhususan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Beliau Nabi akhir zaman, maka beliau diutus bukan hanya untuk orang Arab, tapi untuk seluruh manusia. Dan Allah SWT memberikan kemudahan bagi manusia untuk mempelajari bahasa Arab, untuk mempelajari Al-Quran. Allah katakan, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami mudahkan Al-Quran itu untuk diingat, untuk dipelajari. Maka ini adalah kekhususan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, di mana Rasul SAW diutus untuk seluruh manusia. Allah SWT katakan, fayudillullahu man yasha' wa yahdi man yasha'. Allah SWT ketika sudah mengutus seorang Rasul, seorang Nabi kepada suatu kaum, kemudian Allah katakan, fayudillullahu man yasha'. Maka Allah SWT menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Maka manusia, suatu kaum menjadi sesat ketika sudah datang kepadanya peringatan, ketika sudah datang kepadanya Nabi ataupun Rasul, atau sudah diturunkan kepadanya kitab. Kemudian mereka tidak beriman. Allah katakan, wa makhtalafu illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Tidaklah mereka berselisih kecuali setelah datang kepada mereka al-bayyinat, bukti, tanda, keterangan. Setelah Allah turunkan kitab, maka ketika itulah terlihat siapa orang-orang yang dia beriman, siapa yang tidak, siapa yang Allah sesatkan dan siapa yang Allah berikan hidayah. Maka ayat ini juga menunjukkan bahwasanya hidayah itu di tangan Allah SWT. Seorang diberikan hidayah oleh Allah SWT itu adalah rahmat dari Allah SWT dan hikmah dari Allah SWT. Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki dengan hikmahnya. Ada hikmahnya. Sebab kalau seandainya seluruh manusia, bisa saja seluruh manusia beriman, bisa. Tapi Allah tidak menghendaki itu. Tapi Allah punya hikmah sendiri bahwasanya ada yang Allah sesatkan. Fayudillullahu man yasha'. Allah SWT menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Juga wa yahdi man yasha', dan Allah SWT memberikan hidayah kepada siapa yang juga Allah kehendaki. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan mengatakan apa? Wa huwal aziz al-hakim. Ini dua nama Allah SWT. Al-Aziz, yaitu Allah SWT Maha Perkasa, di mana Allah SWT berbuat sesuai dengan kehendaknya. Allah ingin menyesatkan si A, memberikan hidayah kepada si B, itu kehendak Allah. Tidak ada yang bisa mengatur Allah. Itu Al-Aziz. Allah SWT berbuat sesuai dengan kehendaknya. Al-Hakim, Allah SWT ketika melakukan sesuatu, berbuat, ada hikmahnya. Tidak semata-mata Allah SWT menyesatkan si A, memberikan hidayah kepada si B, itu tanpa ada hikmah. Tapi seluruh yang Allah lakukan itu ada hikmahnya. Maka Allah SWT Al-Aziz, Maha Perkasa, Maha berbuat. Tidak ada yang bisa mendikte Allah. Allah SWT berbuat dengan sekehendaknya. Kemudian Al-Hakim, bahwasanya perbuatan Allah semuanya memiliki hikmah. Tidak ada yang sia-sia. Ketika Allah memberikan hidayah kepada suatu kaum, kemudian menyesatkan kaum yang lain, itu ada hikmahnya. Tidak ada yang sia-sia. Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT mengingatkan tentang kisah Nabi Musa. Allah SWT katakan, walaqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur wa dzakkirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Allah SWT katakan, walaqad arsalna Musa, sungguh kami telah mengutus Musa alaihi salam bi ayatina, dengan
ayat-ayat kami, tanda-tanda yang Allah berikan, tanda-tanda kebesaran yang Allah berikan, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. An akhrij qaumaka minadh-dhulumati ila nur. Agar engkau wahai Musa mengeluarkan kaummu dari adz-dhulumat ila nur, dari kegelapan menuju cahaya, dari kegelapan kejahilan, dari kegelapan dosa dan maksiat, kesyirikan, kekufuran menuju cahaya hidayah. Sebagaimana Rasulullah SAW di awal surat ini Allah katakan, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur. Sebagaimana Rasulullah SAW Allah turunkan kepada beliau Al-Quran untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Begitu juga kami mengutus Nabi Musa dengan ayat-ayat kami agar Nabi Musa mengeluarkan umatnya juga dari kegelapan, dari kejahilian menuju cahaya Islam. Kemudian Allah katakan wa dzakkirhum bi ayyamillah, dan ingatkan mereka dengan hari-hari Allah. Apa maksudnya? Di sini disebutkan Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan wa dzakkirhum bi ayyamillah, yaitu ingatkan mereka akan nikmat Allah terhadap mereka ketika Allah SWT mengeluarkan mereka atau menyelamatkan mereka dari penindasan Fir'aun. Kita semua mengetahui bahwasanya Nabi Musa, kaum Bani Israel di Mesir ketika itu ditindas, dijajah oleh Fir'aun. Kemudian Allah SWT mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun mendakwahi mereka. Kemudian Nabi Musa mengeluarkan mereka dengan izin Allah SWT dari penindasan Fir'aun. Kata Allah, wa dzakkirhum bi ayyam, dan ingatkan mereka dengan nikmat yang Allah sudah berikan kepada mereka ketika Allah SWT menyelamatkan mereka dari Fir'aun, setelah mereka ditindas, setelah mereka disiksa, diperbudak oleh Fir'aun. Inna fi dzalika laayat, sesungguhnya dalam hal yang tersebut benar-benar menjadi suatu tanda kebesaran Allah SWT likulli sabbarin syakur, bagi setiap orang yang sabar, yang senantiasa sabar, wa syakur, dan bersyukur. Ingatkan mereka ketika mereka ditindas oleh Fir'aun, dijajah. Yang mana ketika itu orang-orang Bani Israel dijajah, ditindas oleh Fir'aun. Kalau bukan karena nikmat dari Allah, mungkin mereka nggak akan keluar dari penindasan itu. Nggak bisa mereka keluar. Karena mereka tidak memiliki kekuasaan. Bagaimana mereka bisa keluar dari penindasan tersebut? Hanya dengan rahmat Allah, dengan Allah mengutus Nabi Musa. Allah katakan dalam hal tersebut la ayatin likulli sabbarin syakur. Juga maksudnya adalah dalam penindasan tersebut ketika Fir'aun menindas mereka, kemudian Allah menyelamatkan mereka, dalam hal tersebut ada tanda-tanda kebesaran Allah. Itu kebesaran Allah SWT. Kalau enggak, mereka enggak bisa keluar. Tapi siapa yang bisa mengambil pelajaran? Likulli sabbarin syakur, bagi orang yang senantiasa sabar. Sabar artinya senantiasa sabar. Sabar ketika mendapatkan cobaan, ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan suatu hal yang tidak dia inginkan. Kata Nabi SAW, ajaban li amri mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, in asabathu dharra sabar, wa in asabathu sarra syakar. Orang mukmin ketika dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Maka siapa yang bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi pada dirinya, pada dalam ayat ini tentunya bagi yang terjadi pada diri mereka,
orang-orang Bani Israel ketika mereka ditindas oleh Fir'aun kemudian diselamatkan oleh Allah. Siapa yang bisa mengambil pelajaran itu? Hanya orang-orang yang sabar dan bersyukur kepada Allah SWT. Senantiasa bersabar ketika mendapatkan musibah. Dan dua sifat ini mesti ada dalam diri seorang mukmin, karena memang seorang mukmin atau setiap manusia di dunia ini tidak akan lepas dari dua hal ini. Kadang dia dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sempit, maka ketika itu hendaknya dia bersabar. Di lain waktu dia dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang, maka dia bersyukur. Begitulah kehidupan di dunia. Kadang kalanya kita sempit, kadang kalanya kita lapang. Kadang kita sedih, kadang kita senang. Begitu. Tidak ada orang yang senang selalu, enggak ada. Enggak ada juga orang yang sedih selalu, enggak ada. Begitu kehidupan dunia. Allah SWT memutar itu. Antara sedih dan senang, antara sempit dan lapang, itulah putaran kehidupan di dunia ini. Itu sudah sunnatullah, ketetapan Allah. Maka tugas kita apa? Lihat kita sedang apa? Kita lagi susah, lagi sempit, ya bersabar. Apa itu bersabar itu? Dengan kita tidak, ya sabar dikatakan habsun nafs, menahan diri untuk tidak mengeluh kepada Allah SWT, tidak mengeluh kepada manusia, dan senantiasa husnudzon kepada Allah. Hendaknya bersabar. Dan memang kunci kehidupan ya sabar dan syukur. Ketika kita dapat musibah, kita bersabar. Kalau kita mau mengadu kepada Allah SWT, tidak mengadukan kepada manusia. Tapi tetap husnudzon kepada Allah SWT bahwasanya apa yang kita rasakan, apa yang Allah timpakan itu pasti ada hikmahnya. Kemudian apa? Setelah itu akan ada kemudahan. Tidak ada orang yang susah selalu. Sabar. Maka sifat sabar ini penting. Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Sabar dalam meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian sabar dalam menghadapi takdir Allah SWT. Ini butuh kesabaran. 3 macam sabar yang disebutkan oleh para ulama. Syakur, bersyukur kepada Allah SWT terhadap nikmat. Ketika Allah SWT memberikan nikmat, hendaknya kita bersyukur. Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT mengatakan, wa idh qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab wa yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, udzkuru ni'matallahi 'alaikum. Maka Allah SWT mengulangi, ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Idh anjakum min ali fir'aun. Ketika Allah SWT menyelamatkan kalian dari tentaranya Fir'aun. Yasumunakum su'al adzab, yang senantiasa memberikan kepada Anda azab yang buruk, azab yang dahsyat, yang senantiasa menyiksa Anda sekalian. Wa yadhbihuna abna'akum, dan mereka membunuh anak-anak laki-laki kalian. Wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup wanita-wanita kalian. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim, dan dalam hal tersebut ada bala dari Allah SWT, yaitu bala yang sangat besar. Allah SWT di sini mengatakan apa? Ingat ketika Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, ingat nikmat Allah. Maka wajib bagi kita untuk senantiasa mengingat nikmat Allah. Karena dengan mengingat nikmat kita bisa bersyukur.
Tapi kalau kita tidak mengingat nikmat, kita menjadi kufur. Bagaimana kita bisa bersyukur kalau kita ingat nikmat? Dan itu yang Allah ingatkan di sini lewat Nabi Musa kepada orang-orang Yahudi, Bani Israel. Ketika Allah SWT menyelamatkan kalian dari Fir'aun, Allah selamatkan orang-orang Bani Israel yang mereka ditindas dalam waktu yang sangat lama di Mesir ketika itu, yang senantiasa memberikan azab kepada mereka, menyiksa mereka. Yasumunakum su'al azab, kata Allah, yaitu senantiasa terus-menerus menyiksa kalian dengan su'al azab, azab yang dahsyat, azab yang buruk. Apa azabnya? Wa yudzabbihuna abnaakum, yaitu dengan membunuh anak-anak laki kalian, menindas mereka, kemudian juga membunuh anak-anak laki-laki. Anak laki-laki dibunuh, adapun perempuan dibiarkan hidup. Itu yang dilakukan oleh Fir'aun. Kemudian Allah SWT katakan, wa fi dzalikum bala'um min rabbikum azim. Dalam hal tersebut bala, di dalam penyiksaan tersebut ada bala'un min rabbikum azim. Ada bala. Bala di sini, apa arti bala ya, dalam Al-Qur'an? Al-bala ya, bisa diartikan baik atau bisa diartikan buruk. Maksudnya apa? Bala itu, makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan, wa fi dzalikum bala'um min rabbikum azim, nikmatun azimah, nikmat yang Allah berikan. Itu apa maksudnya? Nikmat ketika Allah menyelamatkan kalian dari Fir'aun, itu nikmat. Kemudian Allah menamakan penyelamatan itu bala. Penyelamatan tersebut disebut bala oleh Allah SWT. Atau makna yang kedua, bala artinya adalah ketika Anda disiksa itu adalah bala. Maka balaun dalam Al-Quran bisa diartikan nikmat, bisa diartikan suatu cobaan atau bencana. Allah sendiri mengatakan dalam surah Al-A'raf, wa balawnahum bil hasanati was sayyiat. Dan kami menguji mereka dengan kebaikan dan keburukan. Maka kebaikan dan keburukan itu bala. Ini harus dipahami dengan baik. Bukanlah bala itu adalah sakit saja, sehat itu bala. Bukanlah bala itu miskin saja, kaya itu bala. Ujian dari Allah SWT. Kata Allah, wa balawnahum bil hasanati was sayyiat. Dan kami uji mereka dengan al-hasanat, kebaikan, kelapangan, kesehatan, kemudahan, was sayyiat, kesusahan, kesempitan, kemiskinan dan sebagainya, sakit. Apa tujuannya Allah SWT menguji kita dengan dua hal tersebut? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Agar mereka ingat kepada Allah SWT. Kemarin kita sehat, sekarang sakit. Siapa yang buat ini? Allah. Kemarin kita sakit, sekarang sehat. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Agar kita ingat kepada Allah. Ketika kita sehat, kita ingat Allah. Ketika sakit juga ingat Allah. Itu maksudnya. Allah SWT katakan dalam ayat yang lain, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa nabluukum, dan kami menguji kalian bil khairi wasyarri fitnah, dengan kebaikan dan keburukan, dan itulah fitnah. Kebaikan fitnah, keburukan fitnah. Itu apa? Fitnah di sini maksudnya diuji, ujian. Orang diuji, ada seseorang yang diuji dengan kesehatan, kelapangan, kemudahan, kekayaan, itu ujian. Juga kemiskinan, kekurangan, sakit, susah, sempit, itu juga ujian. Maka dunia itu ujian. Darul ikhtibar, tempat kita diuji di dunia. Maka keliru seorang kalau dia berpandangan bahwasanya kalau saya lagi sempit ini ujian. Kalau lagi lapang enggak ujian, itu salah. Justru dua-duanya ujian. Sempit berarti Anda diuji, lapang berarti Anda diuji. Ketika sempit Anda diuji agar Anda bersabar. Sabar atau enggak ini?
Ketika lapang, Anda diuji untuk bersyukur. Anda bersyukur atau tidak? Itu ujian. Maka seorang mukmin dia mengetahui hakikat kehidupan, hakikat apa yang sedang dia rasakan, yang dia alami. Bahwasanya hidup ini apa? Ujian. Kekayaan dan kemiskinan ujian. Sehat, sakit, ujian. Maka Allah SWT mengatakan di sini, inna fi dzalikum bala'um mir rabbikum adzim. Bahwasanya dalam hal tersebut, baik Anda diselamatkan atau Anda tadi disiksa, itu adalah bala dari Allah. Sebuah ujian dari Allah yang azim. Allah kata azim, yang besar. Agar Anda ketika diuji dengan kesusahan Anda bersabar. Ketika diberikan nikmat Anda bersyukur. Makanya Allah katakan dalam ayat selanjutnya, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah SWT mengatakan, dan ingatlah ketika Allah SWT Rabb kalian memberitahukan kepada kalian, Allah SWT memberitahukan, mengumumkan, la in syakartum, jika kalian bersyukur, sungguh kata Allah, aku akan tambahkan nikmat. La in syakartum, jika kalau kita belajar bahasa Arab ini namanya syarti, ya, syarat. Jika kalian bersyukur, ditambah. Kalau kita ingin nikmat ditambah, maka bersyukur. Kalau kita tidak bersyukur, tidak akan ditambah. Allah katakan, la in syakartum, kalau kalian bersyukur, la azidan artinya benar-benar aku akan menambahkan nikmat kepada kalian. Bagaimana syukur yang benar? Para ulama menjelaskan bagaimana seorang dikatakan bersyukur, dia hendaknya ya'tarifu bin ni'mah batinan, kata Imam Ibnu Qayyim, bahwasanya dia mengakui nikmat Allah secara batin, hatinya mengakui ini yang ada pada saya, sehat, kelapangan, kemudahan, ini nikmat dari Allah. Batinnya, hatinya mengakui ini nikmat dari Allah, bukan karena saya rajin olahraga saya ini sehat, bukan. Karena saya rajin jogging tiap pagi maka sehat selalu, saya enggak. Ini nikmat dari Allah SWT. Ya itu usaha itu. Tapi hakikatnya apa? Nikmat dari Allah SWT. Wa tahadduts biha zahiran, dan juga berbicara, mengucapkan nikmat tersebut. Tadi dalam hatinya dia meyakini, wah ini nikmat dari Allah SWT. Apa yang saya rasakan sekarang ini, kemudahan, kelapangan, kesehatan, ini nikmat dari Allah. Ini hatinya. Lisannya juga mengatakan seperti itu. Ketika dia ditanya, oh kenapa kamu bisa sehat? Ini nikmat dari Allah. Tidak dia katakan, oh karena saya rajin olahraga, makanya saya sehat. Kalau kita jawabannya seperti itu, apa beda jawaban kita dengan Qarun? Qarun ketika ditanya, dari mana kamu dapat harta yang banyak ini? Oh ini karena saya pandai berbisnis, kata Qarun. Karena saya pandai berusaha. Ini lupa kepada Allah. Tidak bersyukur itu namanya. Kenapa Anda sehat? Nikmat dari Allah. Itu lisannya mengatakan apa? Ini semua dari Allah SWT. Nikmat dari Allah. Kenapa Anda diberikan harta yang lapang, banyak rezekinya? Ini nikmat dari Allah. Bukan dia katakan, oh karena saya rajin bekerja. Beda sama kamu yang malas-malas. Dari pagi saya udah kerja, buka toko. Bukan begitu. Dari mana harta yang kamu dapat? Allah SWT yang ngasih. Itu bersyukur namanya. Bahwasanya dia dengan lisannya mengatakan, mengakui ini nikmat dari Allah, bukan karena saya pandai berdagang, bukan karena saya giat bekerja, bukan. Nikmat dari Allah SWT. Allah yang berikan rezeki. Itu tanda orang bersyukur. Berarti kalau dia tidak mengatakan itu, tidak bersyukur dia. Maka bagaimana nikmatnya akan ditambah ketika dia ditanya, dari mana ini harta yang banyak? Oh karena saya rajin bekerja setiap hari, nggak ada libur-libur saya. Berarti orang ini tidak bersyukur dia kepada Allah. Bagaimana Allah akan menambahkan nikmat kepada dia? Maka ini yang kedua, bagaimana kita mengucapkannya dengan lisan kita.
Kita yakini nikmat itu dari Allah dengan hati, kemudian diucapkan dengan lisan, kemudian apa? Wa yasrifuha fima yurdi, yaitu bagaimana dia menggunakan nikmat tersebut dalam hal yang diridhoi oleh Allah, itu baru bersyukur. Apa nikmat yang Allah berikan kepada kita? Harta. Gunakan harta itu di jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Bukan dalam hal yang dilarang. Allah SWT berikan kepada kita nikmat sehat. Gunakan nikmat sehat itu dalam hal yang diridhoi oleh Allah, bukan dalam hal yang dimurkai oleh Allah SWT. Allah tambahkan itu nikmat. Tapi kalau kita naudzubillah tidak menggunakan nikmat itu, baik itu harta, tadi kesehatan atau apapun, nikmat itu tidak kita gunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah, maka Allah akan cabut nikmat itu. Karena Allah katakan apa? Setelahnya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan kalau kalian kufur, lawan dari syukur kufur. Ya, ketika orang tadi mengatakan, dari mana kamu dapat ini semua? Oh, ini karena usaha saya. Kufur dia berarti, kufur nikmat. Karena dia tidak bersyukur pada Allah, berarti dia kufur nikmat. Kata Allah, inna adzabi lasyadid. Sungguhnya azabku sangat pedih, sangat dahsyat. Ketika Allah SWT cabut itu semua nikmat, itu sudah sebuah azab. Yang tadinya sehat, kemudian tiba-tiba jadi sakit parah. Itu sudah azab itu sudah. Maka hendaknya kita bersyukur pada Allah SWT terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kalau kita perhatikan sejak kita bangun sampai tidur lagi, itu nikmat Allah, tidak pernah kita keluar dari nikmat Allah, tidak mungkin. Dan kalau kita beribadah setiap detik kepada Allah, tidak bisa kita membayar nikmat itu. Nikmat yang paling jelas saja nafas ini, kita bernafas. Tidak bisa kita menghitungnya berapa kali kita bernafas. Bisakah kita membayar nikmat itu? Enggak bisa. Kalau kita beribadah sejak dari kita bangun tidur sampai tidur lagi kita beribadah terus, di masjid aja kita sholat terus kita, bisakah itu membayar nikmat Allah? Enggak bisa. Belum terbayar itu nikmat. Lalu bagaimana kita akan kufur kepada Allah? Kalau kita menyadari hal seperti ini, kita tidak akan mengeluh terhadap apa yang sedang kita lakukan atau apa yang kita rasakan. Kenapa? Nikmat yang Allah berikan jauh lebih besar daripada mungkin sedikit bala, sedikit cobaan, musibah yang Allah berikan kepada kita. Misalnya kita sakit gigi. Cuman gigi yang sakitnya, lain sehat semua. Maka apa? Itu nikmat. Maka ini penting bagi kita, bagaimana kita mengingat nikmat Allah, mengenal nikmat Allah sehingga kita menjadi orang yang bersyukur. Makanya dikatakan oleh para ulama bahwasanya orang yang mendapatkan musibah itu ada 3 macam sifat orang mukmin. Maksudnya dalam menghadapi musibah itu ada 3 macam sifat seseorang atau 3 macam orang. Yang pertama, dia sabar ketika dapat musibah, dia sabar, menahan diri. Dia masih merasakan, wah ini berat, tapi dia tidak mengadu kepada manusia, mengadu kepada Allah. Tapi dia bersabar. Dia tidak mencela Allah, tidak berburuk sangka. Ini sabar. Ini tingkatan paling rendah dan setiap kita mesti bersabar. Ini adalah tingkatan wajib. Wajib kita bersabar. Yang kedua apa? Ridho. Ridho terhadap apa yang Allah berikan. Dia diberikan musibah oleh Allah SWT, dia ridho. Apa itu ridho? Dia merasa apa yang Allah berikan itu tidak dia rasakan sakitnya. Jadi ridho itu artinya kata para ulama sama saja bagi dia sakit atau sehat sama aja dia. Enjoy aja dia, itu ridho namanya. Kalau sabar kan, ya lagi sakit, iya sakit. Bila ridho enggak, dianggap enggak ada aja dia. Sama, itu ridho berarti dia. Dia padahal sakit, tapi dia apa? Biasa saja dia. Yang ketiga, ini yang paling tertinggi, bersyukur dia justru ketika mendapat musibah.
Bagaimana seorang bisa bersyukur kalau dia mendapat musibah? Ini tingkatan paling tertinggi. Dan para ulama terdahulu justru kalau kita baca sejarah mereka, justru mereka lebih senang diuji dengan kesusahan, kesulitan, kesempitan, kemiskinan daripada diuji dengan kelapangan. Justru mereka bersyukur dengan kesusahan. Bersyukur ketika susah, itu adalah tingkatan paling tertinggi. Kenapa dia bisa bersyukur? Karena dia mengetahui hakikat dari musibah. Bahwasanya seseorang ketika dia diberikan musibah berarti apa? Pertama, Allah SWT sedang menaikkan imannya dan menghapuskan dosanya. Karena hakikat dari musibah adalah seorang ketika dia sabar saja, ketika seorang bersabar dalam menghadapi musibah, dia dihapuskan dosanya, dinaikkan derajatnya. Ini bagaimana kalau dia bersyukur? Maka bagaimana saya tidak bersyukur? Nih, derajatnya ditinggikan. Kemudian dia tahu bahwasanya ketika dia diuji berarti apa? Allah mencintai dia. Karena Allah SWT akan menguji suatu kaum. Karena Allah SWT ketika mencintai suatu kaum akan menguji mereka. Dengan kesusahan, kesulitan dan sebagainya. Maka mereka bersyukur. Maka ini tentunya tingkatan yang tertinggi. Bagaimana seorang ketika dia mendapat musibah, dia bersyukur pada Allah SWT. Maka Allah SWT dalam ayat ini mengatakan apa? Jika kalian bersyukur, aku tambah nikmat. Tapi jika kalian kufur, maka sungguh azabku sangat pedih. Kemudian Allah SWT mengatakan dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-8, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid. Allah SWT mengatakan, mengingatkan bahwasanya Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, kata Nabi Musa, in takfuru jami'an, in takfuru antum jami'an, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an, yaitu apa? Jika kalian semua wahai Bani Israel dan juga seluruh manusia yang ada di muka bumi ini semuanya kufur kepada Allah SWT, maka Allah SWT, sungguh Allah SWT ghani, maha kaya. Kaya maksudnya apa? Kalau kalian berkufur semua, nggak ada pengaruhnya gitu maksudnya. Allah maha kaya. Nggak berkurang perbendaharaan Allah. Nggak berkurang kekuasaan Allah. Kalau kalian semua kufur, sungguhnya Allah SWT benar-benar ghaniyun. Ghani itu artinya apa? Tidak butuh kepada yang lain. Tidak butuh. Allah nggak butuh ibadah kita. Allah nggak butuh iman kita. Allah nggak butuh apa yang kita lakukan dari ibadah ini. Sungguh Allah SWT ghani, maha kaya. Tidak butuh kepada makhluknya. Hamid, maha terpuji. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, itu hadis ini hadis qudsi. Allah SWT katakan, ya ibadillah anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Allah SWT mengatakan dalam hadis qudsi, wahai hamba-hambaku, kalau seandainya orang pertama dari kalian dan sampai orang akhir dari kalian, maksudnya manusia pertama sampai akhir, manusia dan jin, makhluk yang pertama sampai akhir, manusia dan jin, mereka semua menjadi orang yang paling bertakwa semuanya. Kalau seluruh manusia, seluruh makhluk ini, manusia dan jin ini menjadi orang yang bertakwa sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, semuanya bertakwa semua. Kata Allah, kalau semuanya bertakwa semua, tidak akan menambahkan kekuasaanku sedikit pun. Tidak bertambah kekuasaanku. Coba kita renungkan hadis ini. Kalau kita semua bertakwa kepada Allah, taat semua kepada Allah, beribadah semua kepada Allah, seluruh manusia sampai hari kiamat, jin dan manusia, sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, tidak bertambah kata Allah kekuasaanku, tidak bertambah kekayaanku sedikit. Sebaliknya kata Allah SWT, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum
Wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin minkum ma naqasa dzalika fi mulki syai'an. Sebaliknya kalau seandainya orang yang pertama dari kalian dan sampai orang yang paling akhir dari kalian, manusia dan jin semuanya mereka fujur, bermaksiat kepada Allah, kufur kepada Allah, semuanya kufur sudah manusia ini. Apa kata Allah? Tidak berkurang sedikit pun kekuasaanku. Tidak berkurang kekuasaan Allah, tidak berkurang perbendaharaan Allah. Semuanya kok kafir semua. Tidak berkurang. Berarti apa? Kita beribadah bukan untuk Allah, karena Allah nggak butuh ibadah kita. Jangan kita menyangka bahwasanya ada sebagian orang, aku sudah beribadah, aku sudah rajin ke masjid, kenapa aku yang sakit-sakit, kenapa aku yang banyak masalah? Allah katakan apa? Kalau seandainya kalian semua beribadah, enggak bertambah kekuasaan, enggak bertambah perbendaharaan. Kalau kalian semua kufur, bermaksiat semua, enggak juga berkurang. Berarti apa? Kita beribadah bukan untuk Allah, karena Allah enggak butuh ibadah kita. Kita beribadah untuk diri kita sendiri. Karena masuk surga tidak mungkin dengan free. Masuk surga harus dengan amal soleh. Maka Allah nggak butuh ibadah kita. Kita yang butuh beribadah untuk apa? Karena kita diperintahkan oleh Allah SWT. Karena kita ingin selamat di akhirat, maka kita beribadah. Maka Allah SWT tidak butuh kepada ibadah kita. Kita harus tahu itu. Jangan kita merasa kita sudah hebat banyak beribadah, kemudian kita merasa punya, istilahnya punya apa ya, kepada Allah. Oh, ini saya sudah beribadah nih. Punya hak, tidak. Sebaliknya juga kalau kita kufur kepada Allah, melakukan dosa dan maksiat juga, Allah tidak berkurang kekuasaannya, tidak berkurang perbendaharaannya. Berarti apa? Kekufuran itu, maksiat itu yang rugi kita sendiri. Allah enggak rugi. Bahasa sederhananya, kalau kita beribadah Allah enggak untung, kita bermaksiat Allah juga tidak rugi. Karena Allah SWT ghani. Ini hakikat ghani artinya. Apa arti ghani? Allah sudah masa cukup. Allah cukup. Allah maha kaya. Yang dikatakan kaya apa? Enggak butuh lagi kepada selainnya. Tidak butuh kepada orang lain. Hamidun, Allah SWT maha terpuji. Segala apa yang Allah lakukan itu semuanya adalah suatu hal yang baik. Allah hamid, terpuji zatnya, sifatnya dan perbuatan Allah SWT. Semua yang Allah lakukan, perbuatan Allah semuanya baik. Sifat Allah SWT terpuji. Dalam hadis tadi disebutkan, "Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika min mulki syai'an illa kama yanqusul mikhyat idza udkhila fil bahri." Kata Nabi SAW, kata Allah SWT dalam hadis qudsi ini, kalau seandainya seluruh manusia dari awal sampai akhir, manusia dan jin, mereka berdiri di suatu tempat, kemudian mereka meminta kepadaku, kemudian aku berikan seluruh permintaan mereka. Kata Allah, seluruh manusia dan jin, seluruh makhluk ini berkumpul, kemudian mereka minta kepada Allah dalam satu waktu, kemudian Allah kasihkan semuanya. Allah kasihkan dalam satu waktu itu semua. Kita bisa bayangkan, seluruh makhluk berkumpul, manusia dan jin, kemudian mereka minta dalam satu waktu. Kemudian Allah berikan semua yang mereka minta. Semua yang diminta dikasihkan. Kata
Allah SWT, ma naqasa dzalika min mulki syai'. Tidak berkurang sedikit pun kekayaanku. Tidak berkurang sedikit pun kekuasaanku. Illa, kecuali seperti apa? Jarum yang dimasukkan ke dalam laut. Coba kita pergi ke Pantai Panjang, masukin jarum situ. Jarum. Masukin jarum ke laut, kemudian angkat jarumnya. Berkurang enggak air laut itu? Coba lihat. Terus ada enggak yang nempel di jarum itu? Begitu kekuasaan Allah SWT, begitu kekayaan Allah SWT. Maka Allah SWT Ghani Al-Hamid, Maha Kaya. Allah SWT sering menutup nama Allah SWT dalam Al-Quran Ghaniyun Hamid atau Ghaniyun Halim. Ghaniyun Hamid, Allah Maha terpuji. Artinya apa? Allah SWT Maha Kaya dan Allah SWT terpuji zatnya dan perbuatannya. Berbeda dengan manusia. Ada sebagian manusia mereka kaya tapi enggak terpuji perbuatannya. Justru mereka menjadi sombong dengan kekayaannya. Tapi Allah SWT tidak. Ghaniyun Hamid. Dalam ayat yang lain Allah Ghaniyun Halim. Halim, Maha Santun. Ada sebagian orang kaya dia enggak santun. Tapi Allah SWT Ghaniyun Hamid, Ghaniyun Halim. Maka ini yang disebutkan oleh Nabi SAW, yang disebutkan oleh Allah SWT dalam hadis qudsi, dan juga Allah SWT menyebutkan dalam surah yang mulia ini bagaimana Allah SWT Maha Kaya. Allah SWT Maha sempurna kekayaannya ketika Allah SWT memberikan seluruh kebutuhan makhluk manusia. Tidak berkurang kekuasaan Allah, tidak berkurang perbenaran Allah, kekayaan Allah tidak berkurang. Maka ini yang harus kita pahami, bahwasanya kita harus mengenal Allah SWT. Bagaimana kita bisa bayangkan bagaimana Allah memberikan seluruh apa yang diminta tapi tidak berkurang kekayaannya. Berarti apa? Itulah Allah SWT yang Maha Kaya. Yang kita semestinya apa? Meminta hanya kepadanya. Tidak meminta kepada selain. Nah, wallahu ta'ala alam, ini beberapa ayat yang mungkin ya kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana pemahaman yang benar dari Allah menyesatkan seorang? Ya, tadi sudah kita sebutkan. Allah SWT menyesatkan, yudillullahu man yasha. Allah SWT menyesatkan orang yang dikehendakinya. Itu dengan hikmah Allah SWT. Allah SWT menyesatkan iblis, ada hikmahnya. Dan dia sendiri memang ingin sesat. Jadi tidak semata-mata Allah menyesatkan saja, tapi juga dia memilih kesesatan. Makanya Allah SWT katakan dalam Al-Quran, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka tersesat, maka Allah tambahkan. Maka Allah palingkan. Ketika mereka berpaling, maka Allah palingkan dia. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu. Di dalam hati mereka memang ada penyakit, maka Allah tambahkan penyakit itu. Memang dia memiliki bibit yang buruk, maka Allah sesatkan. Tapi itu semua adalah ada hikmah dari Allah SWT. Allah SWT memiliki hikmah tertentu ketika menyesatkan manusia. Di mana tentunya manusia Allah berikan kemampuan dan pilihan. Ketika datang kepada mereka Al-Quran, kepada mereka Islam, diberikan pilihan. Mereka sendiri yang cenderung berpaling dari Islam, maka Allah palingkan dia. Maka ini bahwasanya Allah SWT ketika menyesatkan, maka Allah SWT memiliki hikmah di balik itu. Dan memang manusia sendiri Allah berikan pilihan untuk apa? Memilih jalan, ini jalan yang benar, ini jalan yang salah. Maka kita harus tahu itu, bahwasanya bukan berarti ayat ini dipahami bahwasanya manusia itu tidak memiliki pilihan. Tidak. Bukan berarti sebagaimana yang dipahami oleh orang Jabariyah atau Jabriyah bahwasanya manusia itu seperti robot aja. Kalau
yang dikendalikan. Kalau dia disuruh ke kanan, dia kanan. Kalau ini disuruh kiri, bukan. Manusia akan diberikan pilihan. Allah SWT menurunkan Al-Quran, menurunkan Islam. Sekarang kita ada pilihan. Silakan Anda mengikuti jalan kebenaran atau jalan kesesatan. Maka ini tidak menjadi dalil bagi seorang yang dia mengatakan, wah saya sesat karena Allah menyesatkan saya. Tidak. Kenapa Anda tidak memilih jalan yang benar? Siapa yang memaksa Anda? Tidak ada paksaan. Ketika misalnya kita berjalan, nih di depan ini ada jurang. Kemudian dia masuk ke dalam jurang itu. Siapa yang maksa dia untuk masuk ke dalam jurang? Di dunia ini ada kebaikan dan keburukan. Kenapa dia memilih keburukan? Dia punya pilihan sendiri. Allah SWT menyuruh dia untuk beribadah kepada Allah. Dia tidak mau. Kenapa dia tidak mau? Allah berikan kepada manusia pilihan. Ini jalan kebaikan, ini jalan keburukan. Ini ketaatan, ini dosa dan maksiat. Kenapa dia memilih dosa? Apakah ada Allah memaksa dia? Tidak. Dia sendiri yang melangkah ke tempat yang dilarang. Maka Allah SWT menyesatkan sesuai dengan kehendaknya, dan memang manusia yang dia memang memiliki pilihan, diberikan pilihan oleh Allah SWT untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Maka ketika dia memilih yang buruk, maka dia akan mendapatkan balasan sesuai dengan pilihannya. Maka manusia sekali lagi bukanlah makhluk yang dia dipaksa. Tapi Allah SWT mengetahui. Itu yang harus dipahami. Ini berkaitan dengan takdir. Allah mengetahui si fulan ini nanti dia akan memilih keburukan. Tahu Allah. Karena sudah ditakdirkan, dituliskan sudah. Tapi kita nggak tahu takdir kita. Allah SWT mengetahui, menunjukkan apa? Bahwasanya ilmu Allah mencakup semuanya. Belum diciptakan sesuatu, Allah sudah tahu ini. Yang akan diciptakan ini, bagaimana dia nanti, dia akan masuk surga atau neraka, Allah tahu sudah. Maka ini yang perlu dipahami agar tidak salah dalam memahami ayat, bahwasanya Allah ketika menyesatkan, itu ada hikmahnya. Tetapi apa? Manusia juga punya peran di situ untuk memilih kebaikan atau keburukan. Bukan dia dipaksa. Nah, wallahu ta'ala alam, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.